Dunia sepak bola geger. Florentino Perez dikabarkan menuntut pertandingan ulang final Copa del Rey 2025. Barcelona sudah mengangkat trofi, tapi Real Madrid merasa dicuri di lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik drama terbesar El Clasico ini? Ini dia kronologi lengkapnya. Satu hari setelah final Copa del Rey 2025 yang berakhir dramatis di Sevilla, dunia sepak bola kembali diguncang. Sebuah rumor besar meledak dari markas Real Madrid. Presiden klub, Florentino Perez, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan permintaan resmi rematch. Alasannya, kejanggalan-kejanggalan yang dianggap mencederai integritas pertandingan. Sumber internal menyebutkan bahwa Florentino Perez sangat marah terhadap sejumlah keputusan kontroversial wasit, termasuk gol Barcelona yang dipertanyakan validitasnya dan insiden kartu merah yang merugikan Madrid. Walau belum ada konfirmasi resmi dari pihak federasi, rumor ini sudah membuat dunia sepak bola panas membara. Namun terlepas dari semua kontroversi itu, inilah bagaimana pertandingan paling bergengsi di Spanyol itu berjalan, sebuah drama sepak bola yang penuh luka, darah, dan kebanggaan. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Barcelona, di bawah asuhan Hansi Flick, langsung mengambil inisiatif. Pada menit ke-28, kombinasi apik antara Lamine Yamal dan Pedri membuahkan hasil. Pedri menyelesaikan umpan Yamal dengan tembakan keras yang tak mampu dibendung Courtois. Skor 1-0 untuk Barcelona. Real Madrid mencoba merespons, namun pertahanan solid Barcelona membuat mereka kesulitan menciptakan peluang berarti hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Carlo Ancelotti melakukan perubahan strategi. Masuknya Kylian Mbappe memberikan dampak instan. Pada menit ke-70, Mbappe mencetak gol penyeimbang melalui tendangan bebas yang indah. 7 menit berselang, Aurelien Tchouaméni membawa Madrid unggul 2-1 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Barcelona. Madrid tampak akan mengangkat trofi, namun Barcelona belum menyerah. Menjelang akhir pertandingan, Barcelona meningkatkan tekanan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-85 ketika Ferran Torres menyamakan kedudukan menjadi 2-2, memaksa pertandingan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu berlangsung sengit. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke adu penalti, Jules Koundé muncul sebagai pahlawan. Pada menit ke-116, ia mencetak gol kemenangan bagi Barcelona setelah memanfaatkan kesalahan Brahim Diaz. Gol tersebut memastikan kemenangan 3-2 bagi Barcelona dan mengamankan gelar Copa del Rey ke-32 mereka. Pertandingan ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa keputusan wasit memicu protes keras dari pemain Madrid. Antonio Rudiger, yang sudah digantikan, mendapat kartu merah karena melemparkan botol ke arah wasit. Lucas Vazquez dan Jude Bellingham juga diusir karena protes berlebihan. Insiden-insiden inilah yang kemudian memicu rumor liar tentang permintaan rematch yang diajukan Florentino Perez. Kemenangan ini menjadi gelar kedua bagi Barcelona di bawah Hansi Flick dan menjaga harapan mereka meraih treble musim ini. Flick memuji mentalitas dan kerja keras timnya. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Real Madrid, yang kini menghadapi musim tanpa trofi. Barcelona menguasai 67% penguasaan bola dengan 8 tembakan tepat sasaran, sementara Madrid memiliki 33% penguasaan bola dan 7 tembakan tepat sasaran. Pertandingan ini mencerminkan dominasi Barcelona dalam penguasaan bola dan efektivitas serangan. Final ini mungkin sudah berakhir, tapi perdebatan baru saja dimulai. Apakah benar kejanggalan itu cukup untuk mengubah hasil sejarah? Ataukah ini hanya bagian dari pahitnya kekalahan? Satu hal yang pasti, El Clasico selalu memberikan cerita yang tak pernah terlupakan. Sampai jumpa di laga besar berikutnya. Dan kebanggaan. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Barcelona, di bawah asuhan Hansi Flick, langsung mengambil inisiatif. Pada menit ke-28, kombinasi apik antara Lamine Yamal dan Pedri membuahkan hasil. Pedri menyelesaikan umpan Yamal dengan tembakan keras yang tak mampu dibendung Courtois. Skor 1-0 untuk Barcelona. Real Madrid mencoba merespons, namun pertahanan solid Barcelona membuat mereka kesulitan menciptakan peluang berarti hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Carlo Ancelotti melakukan perubahan strategi. Masuknya Kylian Mbappe memberikan dampak instan. Pada menit ke-70, Mbappe mencetak gol penyeimbang melalui tendangan bebas yang indah. 7 menit berselang, Aurelien Tchouaméni membawa Madrid unggul 2-1 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Barcelona. Madrid tampak akan mengangkat trofi, namun Barcelona belum menyerah.
Menjelang akhir pertandingan, Barcelona meningkatkan tekanan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-85 ketika Ferran Torres menyamakan kedudukan menjadi 2-2, memaksa pertandingan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu berlangsung sengit. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke adu penalti, Jules Koundé muncul sebagai pahlawan. Pada menit ke-116, ia mencetak gol kemenangan bagi Barcelona setelah memanfaatkan kesalahan Brahim Diaz. Gol tersebut memastikan kemenangan 3-2 bagi Barcelona dan mengamankan gelar Copa del Rey ke-32 mereka. Pertandingan ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa keputusan wasit memicu protes keras dari pemain Madrid. Antonio Rudiger, yang sudah digantikan, mendapat kartu merah karena melemparkan botol ke arah wasit. Lucas Vazquez dan Jude Bellingham juga diusir karena protes berlebihan. Insiden-insiden inilah yang kemudian memicu rumor liar tentang permintaan rematch yang diajukan Florentino Perez. Kemenangan ini menjadi gelar kedua bagi Barcelona di bawah Hansi Flick dan menjaga harapan mereka meraih treble musim ini. Flick memuji mentalitas dan kerja keras timnya. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Real Madrid, yang kini menghadapi musim tanpa trofi. Barcelona menguasai 67% penguasaan bola dengan 8 tembakan tepat sasaran, sementara Madrid memiliki 33% penguasaan bola dan 7 tembakan tepat sasaran. Pertandingan ini mencerminkan dominasi Barcelona dalam penguasaan bola dan efektivitas serangan. Final ini mungkin sudah berakhir, tapi perdebatan baru saja dimulai. Apakah benar kejanggalan itu cukup untuk mengubah hasil sejarah? Ataukah ini hanya bagian dari pahitnya kekalahan? Satu hal yang pasti, El Clasico selalu memberikan cerita yang tak pernah terlupakan. Sampai jumpa di laga besar berikutnya.